pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menolong, menopang, dan menguatkan setiap kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari baru yang Kau berikan. Biarlah kami memulai hari ini dengan duduk diam di kaki-Mu, mendengar suara-Mu, dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Zefania pasal yang kedua ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Zefania pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ke-15 sedang memaparkan penghukuman Allah bagi bangsa-bangsa. Dari Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, Kreti, Kanaan, Moab, Amon, Ethiopia, Asyur. Mengapa? Karena bangsa-bangsa ini merasa kota mereka adalah kota yang paling besar. Kota mereka aman, mereka tidak peduli lagi sama Allah. Sehingga mereka dengan sombongnya menindas bangsa-bangsa lain, melakukan kejahatan dan kekerasan. Maka dari itu Nabi Zefania mengumumkan kejatuhan mereka. Allah pasti akan membalas kejahatan, kekerasan, ketidakadilan yang mereka lakukan lewat kehancuran bangsa-bangsa mereka. Tapi ternyata kejatuhan bangsa-bangsa itu juga diikuti oleh Yerusalem. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-8, Nabi Zefania juga mengumumkan Yerusalem juga akan hancur. Yerusalem juga menerima hukuman dari Allah. Hah? Bukannya Yerusalem anak kesayangannya Allah, umat pilihannya Allah. Kok malah dihukum juga? Ya, karena Yerusalem juga telah meninggalkan Allah Yahweh. Mereka beribadah kepada dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Para pemimpin melakukan kekerasan, ketidakadilan kepada bangsa Israel. Sehingga Allah juga menghukum bangsa Yerusalem, khususnya kerajaan Israel Selatan. Bapak Ibu, dari firman Tuhan hari ini kita mempelajari bahwa keadilan Allah tidak pernah pandang bulu. Baik umat pilihannya maupun bangsa-bangsa lain yang melanggar hukum Allah, yang melanggar ketetapan Allah, maka akan menerima penghukuman dari Allah. Allah tidak pernah pandang bulu di dalam menjalankan keadilannya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita dengan sengaja, dengan sadar melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, maka Allah tidak akan pandang bulu untuk menghukum kita. Tapi Bapak Ibu, bersyukurlah di dalam firman Tuhan ini di pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ke-10 bahwa penghukuman Allah itu bukan hanya berlandaskan kepada kemurkaan Allah, tetapi berlandaskan kepada keinginan Allah untuk memulihkan dunia ciptaannya. Allah menciptakan dunia ini dengan sangat baik, sehingga ketika manusia merusak dunia ciptaannya, Allah sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan ciptaannya. Sehingga penghukuman yang Allah berikan bukan hanya berlandaskan kepada murka Allah, tapi berlandaskan kepada passion Allah, keinginan Allah, dorongan hati Allah untuk memulihkan dunia ciptaannya. Bapak Ibu, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menjadi bukti nyata bahwa Allah ingin memulihkan umat manusia. Bagi setiap kita yang mau percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada lagi hukuman bagi setiap kita. Yesus telah menggantikan dosa-dosa kita, sehingga setiap kita boleh dianggap suci, boleh dianggap sempurna, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu, percayalah kepada Yesus. Andalkan Dia dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena hanya di dalam Dialah keselamatan kita terjamin, dan hanya di dalam Dialah pengharapan itu pasti ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau menyediakan jalan keselamatan itu. Kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak ditinggalkan begitu saja. Tetapi kami dituntun ke dalam firman-Mu. Dituntun ke dalam pribadi-Mu. Tuhan, tolong setiap kami
supaya kami sungguh mau percaya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap jemaat-jemaat yang sedang bergumul, baik dalam penyakit, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pergumulan pribadi, karena Tuhan boleh menolong, memberkati, dan memimpin kehidupan mereka. Kami mempercayakan satu hari ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.